silakan. Ya, terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, salah satu untuk memimpin berdoa dulu ya. Silakan Pak Wiwit untuk dipimpin berdoa. Mas Wiwit. Silakan Mas Wiwit untuk dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin berdoa, mulai kita baca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih Mas Wiwit ya sudah memimpin berdoa. Selanjutnya Bapak absen dulu. Semuanya maaf ada yang tidak hadir, belum hadir anak-anak? Hadir Pak, itu Bu Khair aja udah hadir Pak. Oh, Bu Khair sudah hadir, luar biasa. Ada yang belum ya kayaknya ya, kurang. Mas Danang belum ya ini Mas Danang ya? Iya. Oh ya. Kan suka telat Pak itu Pak. Oh, Nampak iya. dulu. Oh iya. Berarti nanti biar menyusul ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita main dulu, permainan dulu. Biar kita semangat. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, anak-anak bilang pagi gitu ya, biar semangat ya. Iya Pak. Nah, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kurang kompak ini, kita ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Satu kali lagi ya. Kalau Pak Guru bilang tak gendung, anak-anak bilang jos gitu ya. Kalau tak gendung, anak-anak bilang jos gitu ya. Bisa dimulai? Ya, kita mulai. Tak gendung. Jos. Tak gendung. Jos. Tak gendung. Jos. Luar biasa. Oke. Untuk pembelajaran pertama, hari ini pertama ya, jam pertama kita masuk pelajaran fikih. Silahkan untuk anak dibuka buku fikihnya ya. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari bab, ada yang tahu fikih pelajaran pertama? Oke, Bilangin sama Taufan. Ya, sekarang anak lihat ya, Pak Guru sudah menyiapkan materi pagi hari ini, yaitu bab zakat. Ada yang zakat? Ngasih Apa itu beras sih Pak. zakat? Oh, ngasih beras iya, Fitrah, itu Pak, salah fitrah. satu. Fitrah, wah, betul sekali ya.
Sekarang kita lanjut. Nah, anak coba perhatikan gambar tersebut. Gambar 1 itu gambar apa coba? Orang ngasihkan beras, Pak. Yang ngasihkan beras, iya. Yang lain, apa itu? Gambar 1 coba. Ada yang tahu? Itu sedang zakat fitrah pada amil, Pak. Panitia zakat, Pak. Iya, pinter ini. Mbak Uut pinter ya. Sedang melaksanakan zakat fitrah pada amil. Terus gambar kedua, itu gambar apa itu anak-anak? Oh, itu Pak Ustaz ngasih beras pada orang kurang mampu, Pak. Oh iya, itu ada seorang ustadz memberikan beras hasil zakat kepada orang yang kurang mampu. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat gambar apa itu, Mas Alwan? Apa Pak Guru? Oh, Mas Alwan tidak mendengarkan ya? Dewer, Gambar Pak Guru. dua. Nah itu di nganu Pak Mas Wi. Ya udah, ya kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat ada zakat. Secara bahasa zakat itu berarti tumbuh, berkembang atau suci. Itu dan sesa. Kemudian untuk pengertian secara istilah yaitu pemberian harta yang dikeluarkan oleh seorang setahun sekali. Ada macam-macam zakat anak-anak, dibagi menjadi 2, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah, ada yang tahu zakat fitrah? Zakat puasa, zakat Oh, puasa. iya. Zakat puasa. Berikan bulan Ramadan. Iya, pintar zakat ketika bulan Ramadan. Kalau zakat mal, ada yang tahu zakat? Zakatnya orang kaya, Belum tahu, Pak. Pak. Oh, zakatnya orang kaya. Ada lagi Pak yang tahu Pernah dengar. zakat mal itu apa? Apa Mas? Apa? Iya, zakat harta, pinter ya. Jadi zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Seperti itu. Lanjut. Kemudian pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat wajib ya, yang harus dikeluarkan sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Seperti itu ya. Kemudian ada ketentuan zakat. Hukum zakat fitrah ya anak-anak, itu hukumnya wajib. Jadi wajib bagi setiap orang. Nah, untuk ketentuannya, karena kita bahan pokoknya beras, kita bisa menggunakan beras. Itu kurang lebih sekitar 2,5 kg per orang. Ya. Ada yang mengatakan 3 kg. Bisa beras, bisa gandum. Jawa ada yang pakai apa? Kalau orang Papua makannya apa itu? Makan pokoknya teman-teman, anak-anak? Papua. Tidak. Singkong. Singkong. Ya, ada yang singkong, ada yang papeda atau sagu ya. Nah, itu juga bisa. Singkong. Itu hewannya hewan babi Pak Guru. Oh, hewan Papua. babi. Iya, hewan babi ya. Nah, itu jadi hukumnya wajib untuk. Kemudian ada bacaan ini. Ayo, kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bapak Guru. Nah, ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an Ini apa anak-anak? Zakat fitrah. Untuk diriku sendiri Wajib karena Allah Ta'ala. Itu
Ketika anak-anak melaksanakan zakat fitrah, terus membaca niat tersebut, ya. Jadi harus dibaca. Kemudian ada waktu, ya. Zakat fitrah sudah ditentukan waktunya, yaitu akhir bulan Ramadan. Nah, ini ada beberapa pembagian waktu. Yang pertama, waktu yang harus, ya. Itu dari alamat itu wajib. Kemudian ada waktu yang afdol. Waktu yang afdol itu setelah melaksanakan sholat subuh di akhir Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat id. Itu afdolnya. Kemudian ada waktu yang makruh, anak-anak, yaitu saat melaksanakan sholat Idul Fitri sebelum terbenam matahari. Itu hukumnya makruh. Dan ada juga yang haram. Yang haram itu setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Seperti itu. Nah, kemudian syarat wajibnya. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama apa itu? Bisa dilihat? Beragama Islam, Pak. Beragama Islam. Beragama Islam. Jadi orang yang melakukan zakat fitrah harus beragama Islam dan merdeka, bukan budak, ya. Kemudian menemui 2 waktu, yaitu antara bulan Syawal walaupun hanya saat. Dan yang terakhir, mempunyai harta yang lebih pada kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Jadi misalkan ada seseorang yang ketika mau hari raya itu beliau sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah serba kekurangan, nah itu tidak diwajibkan karena sudah sangat susah untuk kehidupannya sehari-hari. Itu, ya. Nah, kemudian ini ada dalilnya. Ada Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 103. Khudz min aulihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Artinya apa, anak-anak? Ambillah zakat, dari sebagian harta mereka. dengan zakat zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Ya, jadi dengan kita zakat itu akan membersihkan diri kita. Ada juga yang membersihkan harta kita melalui zakat mal tadi. Ada juga hadis di bawah ini, ada sinu amwalakum bizzakati, yang artinya bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Jadi sudah jelas, apalagi ya zakat itu sudah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada gambar apa ini, anak-anak? Coba dilihat. Orang miskin. Ada orang miskin, Orang apa lagi, fakir. Mbak? Orang fakir. Fakir. Itu hamba sahaya, Pak, telanjang, Pak, ya. Ya. Apalagi? Sabilillah. Orang yang berdakwah, Pak. Ya. Nah, ya betul. Di sini ada Horim apa, Pak Guru? Horim. Ya, horim. Di sini ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa, yang susah, hidupnya susah, untuk makan saja susah. Itu disebut fakir dan itu berhak mendapatkan zakat. Kemudian miskin. Miskin itu orang yang bekerja tapi serba kekurangan. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja sangat susah. Itu miskin, walaupun bekerja tapi tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian hamba sahaya, ada yang tahu hamba sahaya? Apa itu hamba sahaya? Orang telanjang, Pak. Orang telanjang. Budak ya, Pak, ya? Apa? Coba yang lain. Budak itu budak. Iya, budak. Mbak Lina, coba apa? Apa itu hamba sahaya? Budak. Iya, budak. Hamba sahaya itu budak. Di mana seorang manusia itu
seperti perlakuan seperti hewan, ya, itu sudah, dan sekarang sudah dilarang, dan itu berhak mendapatkan zakat. Kemudian fisabilillah, apa itu fisabilillah? Ya, Orang yang berdakwah, Pak. iya, orang yang berdakwah di jalan Allah, ya, itu fisabilillah. Terus ada amil. Amil itu apa sih amil? Amal. Panitia zakat. Iya, betul, zakat. Itu jadi orang-orang panitia zakat itu berhak mendapatkan Tangga zakat saya fitrah. Kemudian ambil, ada Pak. mu'alaf. Iya, apa? Saya namanya Amir. Oh, ada teman saya, teman Mbak Fuud ya. Sekarang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya, itu mu'alaf. Kemudian ghorim atau ghorimin. Itu orang yang banyak utang, tapi bukan utang untuk kemewahan hidupnya, ya. Utang yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bermewah-mewahan. Utang untuk makan, kemudian utang juga bisa untuk utang keperluan umum, misalkan utang untuk ibadah. Musabil itu orang yang dalam perjalanan jauh. Mungkin di situ ada yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tanya, Pak. Oh iya. Bedanya fakir dengan miskin itu apa, Pak ya? Oh iya. Bedanya fakir dengan miskin. Kalau fakir itu sudah tidak mempunyai pekerjaan, dan juga kekurangan, sangat susah. Beda dengan miskin. Kalau miskin itu bekerja, tapi serba kekurangan. Berarti itu level kemiskinannya lebih miskin fakir, Pak ya? Iya, betul sekali, lebih fakir yang paling menderita ya. Ini ada lagi yang mau ditanyakan, anak-anak? Satu lagi. Saya Pak Guru. Oh ya, silakan Mas Wiwit. Kalau ghorim tadi ke penjelasannya orang yang banyak hutang ya. Iya. Nah, itu jumlah hutangnya minimal berapa itu jadi disebut ghorim itu, Pak Guru? Kalau ghorim itu jumlahnya nanti Pak Guru cari tahu ya. Jadi ini untuk nominal pastinya itu belum Pak Guru ketahui. Yang jelas untuk ghorim itu bukan untuk gaya hidup, ya, misalkan untuk orang yang berhutang untuk membeli rumah atau membeli mobil, itu tidak tergolong ghorim yang mendapatkan zakat. Dan tetapi gitu ya. Ghorim yang dimaksud itu ghorim yang berhutang untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk tidak punya uang untuk beli beras, kemudian untuk misalkan ada seorang yang berhutang untuk kepentingan umum, itu juga bisa termasuk dalam kategori penerima zakat, seperti itu, Mas. Baik. Ya, mungkin itu ya. Nah, kita lanjutkan. Oh, sebelum kita lanjutkan, anak-anak bisa mengikuti Pak Guru, bisa dipegang alisnya, nah, dua tangan, biar anak-anak tidak ngantuk. Coba ditarik alisnya ke bawah seperti ini. Satu, ya. Terus 2, 3, 4, terakhir 5 kali. 5, ya, gitu ya, biar anak-anak ngantuk seperti itu. Kita lanjutkan untuk hikmah. Jadi zakat, hikmah berzakat itu yang pertama bisa mensucikan jiwa. Ya, jadi ketika anak-anak sudah berzakat, jiwanya menjadi suci. Ya. Kemudian memperoleh keberkahan harta. Jadi harta yang kita miliki nanti akan berkah, mendapatkan ridho dari Allah. Terus juga ada sarana menjalin kepedulian, peduli sesama, karena hasil zakat kita nanti diberikan ke orang-orang yang membutuhkan.
lihat gambarnya. Di situ ada gambar wajah anak-anak sudah. Ya, kue ulang tahun. Ada gandum dan uang. Lah, sekarang tugas anak-anak amati gambar tersebut. Kemudian coba anak-anak cermati mana benda yang bisa untuk berzakat fitrah dan mana yang tidak. Dan tuliskan alasan anak-anak kenapa. Oh, benda A zakat, menafid, ya. Silakan ya anak-anak dikerjakan terlebih dahulu, silahkan. Pak Guru kasih waktu 15 menit ya, silahkan. Ya Pak Guru. Oh, sudah. Semua belum? Pak Guru kayaknya. Mas Hamam sudah belum, Mas Hamam? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, nunggu yang belum dulu ya. Anak-anak. Mas Wiwit sudah? Oh, Mas Wiwit ke belakang. Yang lain sudah semua? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Sekarang Mas coba Danang hasil yang baru kalian. datang ya udah kayaknya Mas Danang itu. Oh, Mas Danang sudah. Nah, Cepat, Pak, dia. silahkan. Tugas kalian barusan yang sudah dikerjakan ditukarkan dengan teman sebelah kalian. Kita koreksi bersama-sama ya. Ya Pak Guru. Ya. Ini Mbak Nikma punya aku, Mbak Nikma. Dikoreksi Mbak Nikma ya. Iya, Mbak Uut, siap. Ya, Sudah Pak Guru, udah tak ya, sudah tuker. tukar. Sekarang yang pertama baju. Baju bisa buat zakat fitrah enggak anak-anak? Nggak boleh Pak Guru. Enggak, Pak. Alasannya kenapa? Nggak makanan pokok Pak Guru. Oh iya, pinter Mbak Uut ya. Baju itu bukan makanan pokok. Ada yang isi bisa zakatkan? Itu salah ya jawabannya, kurang tepat. Jawabannya kurang tepat. Kemudian yang kedua, beras. Beras bisa buat zakat fitrah enggak? Bisa Pak Guru, kan makanan pokok orang Jawa Pak Guru. Oh iya. Beras itu untuk zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya uang. Uang bisa enggak? Mas Hamam coba uang. Jawabannya apa tadi Mas Hamam? Uang Iya, bisa enggak? tidak bisa diakatkan, Pak Guru. Oh, enggak bisa. Ada lagi yang lain? Yang mau menambahkan? Uang? Uang bisa zakat, tapi bukan zakat fitrah, Pak. Oh, zakat apa, Mbak Lina? Zakat mal. Iya, zakat mal. Itu ya. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa sekarang uang itu bisa, tapi dirupakan jumlahnya dengan beras atau gandum atau makanan pokok itu ya. Kemudian yang selanjutnya gandum. Gandum bisa enggak? Orang Papua boleh kayaknya Pak. Oh boleh. Gandum. Yang lain alasannya apa kok boleh? Banyak orang Papua makannya gandum Pak tadi Pak. Oh, orang Papua makannya gandum ya. Iya. Lanjut yang terakhir ada kue. Kue bisa enggak? Nggak boleh Pak. Enggak boleh. Iya, kue enggak boleh ya. Jadi itu. Ada yang betul semua? Tunjuk jari yang betul semua. Bun, punya aku betul semua, mboten Mbak Nikma. Betul semua, Bun. Wah, hebat ya. Hamam salah 2, Mas Hamam salah 2, Pak. Oh, Mas Hamam salah 2. Mas Alvan betul berapa, Mas Alvan? Mas Wiwit nggak ngerjain tuh, tadi hilang Mas Wiwit. Mas Wiwit tadi ke belakang ya. Izin ke belakang. Ya. Ya, mungkin itu ya.
Nah, sekarang kesimpulan dari tadi ada bahwa zakat itu kita lakukan, zakat itu dibagi menjadi 2 ya. Ada zakat apa tadi coba, anak? Zakat fitrah dan zakat mal. Sama zakat mal, Pak. Nah, kemudian apa saja benda yang untuk bisa zakat dapat coba? Beras, Yang bolehin. Ya, ada beras, gandum ya. Nah, intinya makanan pokok. Dan hikmahnya apa tuh coba tadi? Hikmahnya Miskinnya berkurang, Pak. ya, membantu sesama ya, sama kemudian membersihkan diri, membersihkan jiwa. Mungkin itu hari ini materi zakat fitrah. Semoga dengan materi ini kita bisa lebih tahu bagaimana kita tata cara zakat dan pengertiannya. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu ya. Mungkin itu ada yang ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup? Ya, Pak, enggak, Pak. Jelas, ada. Pak. Ya, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang infak ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Semoga Pak Guru. kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, Pak Guru, mohon maaf bila banyak kurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.